Ibu bapak, saudara-saudara, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah memandang rahmat dengan bijaksana. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2010, antara tahun 2010 sampai 2013, kebetulan saya ditugaskan oleh pimpinan Ordo Karmel untuk bertugas sebagai pastor, sebagai romo di Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Dan ketika saya sedang menjalani cuti, pulang ke kota kelahiran saya berjumpa dengan seorang umat, seorang bapak, seorang umat yang kebetulan juga adalah tetangga saya. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang kaya raya, hartanya banyak sekali. Dan ketika saya berjumpa dengan dia, bapak ini bertanya kepada saya. Dia bertanya banyak hal tentang pekerjaan saya di Kalimantan. Dan akhirnya dia sampai pada sebuah pertanyaan kepada saya. Romo, apa yang paling dibutuhkan oleh umat di Kalimantan, di paroki tempat Romo bekerja? Lalu dengan jujur, terus terang, saya pun berkata kepada bapak itu, sesuai dengan realitas. Saya berkata bahwa hal yang sangat dibutuhkan oleh umat di Kalimantan adalah kitab suci. Banyak sekali umat saya yang tidak memiliki kitab suci, karena memang bagi mereka harganya lumayan mahal. Kalau beli di toko rohani, harganya lumayan memberatkan. Akhirnya banyak umat saya tidak memiliki kitab suci. Maka kemudian bapak ini pun tiba-tiba dia mengeluarkan sepucuk amplop, dan saya lihat amplopnya tebal sekali, Dan kemudian bapak ini berkata kepada saya, kalau begitu Romo, ini saya ada sedikit uang, saya titip untuk umat Romo di Kalimantan, tolong belikan uang ini, tolong belikan mereka kitab suci dengan menggunakan uang ini. Lalu karena amplopnya begitu tebal, maka saya pun penasaran. Saya buka amplop itu dan ternyata isinya uang yang sangat banyak sekali, banyaknya luar biasa. Maka saya pun menjadi kaget dan saya bertanya kepada bapak ini, Pak, ini apa serius ini Pak? Ini banyak sekali uangnya ini. Masa semuanya ini mau dibelikan kitab suci? Maka bapak ini pun berkata, oh iya Romo, nggak apa-apa, pakai saja uang itu untuk membeli kitab suci. Mumpung saya bersyukur Romo bahwa saya oleh Tuhan diberi pekerjaan yang baik, dan mumpung saya ini masih bisa bekerja dan masih bisa memperoleh nafkah, maka saya ingin menggunakan apa yang saya miliki untuk kebaikan banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Maka Romo, belikan uang itu kitab suci dan berikan kepada umat Romo, dan seandainya masih kurang, silakan Romo kontak saya, nanti akan saya beri lagi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya bapak ini adalah orang yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang sangat bijaksana dan sangat cerdik dan sangat tahu bagaimana memanfaatkan hartanya untuk mengumpulkan harta di sorga, menggunakan hartanya untuk mempersiapkan tempat tinggalnya di sorga. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang pemuda yang sangat kaya, hartanya
sangat banyak. Dan dia juga mengaku telah menjalankan 10 perintah Allah dengan sangat konsisten, dengan sangat setia. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, mungkin masih ada yang kurang yang belum saya lakukan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada pemuda ini supaya ia menjual harta miliknya dan diberikan kepada orang miskin. Lalu apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian tiba-tiba merasa sedih, ya, ketika diminta untuk menjual harta miliknya dan diberikan kepada orang miskin. Dan Tuhan Yesus berkata, ia sedih justru karena hartanya sangat banyak. Dan ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya harta kekayaan pemuda ini telah menutup hatinya sehingga ia tidak mampu memperhatikan mereka yang miskin dan menderita. Kalau kita bandingkan dengan bapak tadi adalah seorang yang sangat cerdik, sangat bijaksana. Dia sangat bijak sekali memandang harta kekayaannya yang merupakan rahmat dari Tuhan. Dia menggunakan harta kekayaannya itu untuk mempersiapkan tempat tinggalnya di sorga. Tetapi pemuda ini kita lihat dia justru harta kekayaan itu menjadi penghalang bagi dia untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Semakin kaya dia, ya semakin dia kaya, semakin banyak hartanya, semakin sulit bagi dia untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Maka dalam Injil hari ini Tuhan Yesus pun bersabda, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bersabda demikian, jangan diartikan bahwa Tuhan Yesus itu benci dengan orang kaya. Tidak. Tuhan Yesus sama sekali tidak benci dengan orang kaya. Dan jangan diartikan pula bahwa Tuhan Yesus itu benci dengan harta kekayaan. Tidak juga, ya. Memang harus kita akui bahwa seringkali harta kekayaan itu memang yang harusnya mempermudah manusia untuk masuk kerajaan Allah, ya, seperti Bapak kenalan saya tadi. Tetapi seringkali yang terjadi malah harta kekayaan ini mempersulit orang untuk masuk kerajaan Allah. Semakin banyak hartanya, semakin kikir. Nah, ini ironi dalam hidup manusia, ya. Seharusnya orang itu semakin banyak hartanya, harusnya semakin murah hati, kan hartanya banyak, ya. Harusnya semakin murah hati. Tapi yang terjadi seringkali makin banyak hartanya, makin kikir, ya. Nah, kalau begitu lebih baik tidak punya harta saja, ya, supaya tidak kikir. Nah, inilah ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sebenarnya harta kekayaan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan, ya. Tetapi manusia seringkali bersikap kurang bijaksana dalam memandangnya. Mereka lupa bahwa harta kekayaan yang ada pada mereka adalah hanya titipan Tuhan. Hanya titipan Tuhan saja, dan bukan 100% milik mereka pribadi. Dan sebenarnya Tuhan itu punya maksud ketika dia memberikan kita harta yang berlimpah-limpah, ya. Ketika kita diberi rahmat kekayaan yang berlimpah-limpah, sebenarnya Tuhan itu punya maksud supaya kita bisa memanfaatkan harta kekayaan itu untuk mempersiapkan tempat tinggal kita di sorga, ya. Bukan malah mempersulit diri kita untuk masuk sorga. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memandang segala rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan dengan bijaksana. Mari kita manfaatkan segala sesuatu yang ada pada diri kita demi kemuliaan Tuhan, supaya kita boleh selamat masuk ke dalam kerajaannya yang sungguh membahagiakan. Dan semoga rahmat ini justru jangan sampai rahmat-rahmat ini malah sebaliknya mempersulit kita mencapai keselamatan. Semoga
sukacita dan damai sejahtera senantiasa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati.